Selamat pagi Opa Oma, Bapak Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat dan sukacita selalu. Kembali lagi bersama saya Neneng di acara Oke Hari Ini, Orang Kudus Hari Ini, edisi 26 Januari 2023. Pemirsa sekalian yang dikasihi Tuhan, kali ini telah hadir bersama dengan saya seorang narasumber, anggota dari Sosietas Santa Clara. Beliau adalah Oma Lydia. Selamat pagi Oma. Selamat pagi Bu Neneng. Apa kabarnya Neneng. hari ini? Baik-baik aja, Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan ya, penuh sukacita ya. Pasti di tahun yang baru banyak harapan-harapannya Oma nih ya. Harapannya selalu sehat. Terus selalu berkumpul dengan oma-oma dan opa-opa di Sosietas Santa Clara ya Oma ya. Iya, baik. Sebagai seorang Katolik nih Oma, kita hari ini memperingati salah satu orang kudus. Oh, salah, dua orang kudus. Ternyata dua. Dua kita peringati hari ini ternyata Oma, yaitu Santo Timotius dan Santo Titus ya. Beliau dikenal sebagai seorang uskup yang mana nih ya? Uskup semua apa dua-duanya uskup apa salah satunya nih Oma nih? Nah, kedua. Penasaran kan ya. Nah, ini Timotius dan Titus itu adalah rekan kerja ya rupanya ya Oma ya. Dan teman seperjalanan Santo Paulus. Betul. Nah, Paulus menulis surat khusus untuk Timotius dan Titus sebagaimana yang bisa dibaca dalam Alkitab ya. Peringatan kedua orang kudus ini dirayakan pada hari yang sama, yaitu pada hari ini 26 Januari 2023 ya Oma ya. Nah, sekarang kita bahas dulu satu persatu nih dari Santo Timotius nih Oma nih. Arti namanya apa Oma? Timotius itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti memuliakan Tuhan. Wah, terus kisah hidupnya bagaimana nih? Nah, Timotius adalah murid langsung dari Santo Paulus Rasul. Rupanya anak kesayangan ya nih ya? Iya, anak yang paling kesayangan. Itu juga tertulis dalam surat-surat di surat Paulus yang dia memberi sebutan dengan anakku yang sah dalam iman. Timotius dilahirkan di Listra di Asia Kecil. Ibunya adalah seorang Yahudi dan ayahnya orang Yunani. Bersama ibunya Eunike dan neneknya Lois, Timotius bertobat dan menjadi Kristen pada saat Santo Paulus. Rupanya satu keluarga ya, bertobat menjadi pengikut Kristus, Kristus ya Oma ya. Lanjut Oma. Semenjak masa mudanya, Timotius sudah menjadi kisah suci agama Yahudi dari ibunya. Dia sudah mengenal kitab suci agama Yahudi dari ibunya. Bahkan kitab itu sudah menjadi bacaan utama. 7 tahun kemudian ketika Santo Paulus kembali lagi ke Listia, Timotius didapatinya sudah menjadi pemuda yang aktif dan saleh dan bersemangat rasul dia. Ia dipuji oleh saudara-saudara seiman di Listia dan Ikonium. Itu tertera dalam Kis 16 ayat 2. Untuk menghilangkan pertentangan antara kaum Yahudi dan Kristen Yahudi, maka Timotius itu disunat. Itu dalam Kis 16 ayat 3. Ia lalu menemani Paulus ke Berea. Di sana ia tinggal bersama Silas. Semenjak Paulus melanjutkan perjalanannya, kemudian ia bertemu dengan Paulus di Korintus. Pisah duluan. Kemudian bertemu kembali dengan Paulus. Di Korintus ya Oma ya kalau nggak salah. Di Korintus ya. Terus kemudian mereka berdua ke Yerusalem. Lanjut Oma. Timotius adalah murid kesayangan yang sungguh dicintai dan disayangi oleh Paulus. Hal ini terlihat pada sapaan awal pada setiap surat yang ditujukan Paulus kepadanya, di mana Paulus menulis anakku yang terkasih. Paulus bahkan sudah menganggap Timotius seperti anaknya sendiri. Timotius dilukiskan kerap kali menemani perjalanan Paulus dan
Timotius berkarya di Efesus sampai ia dipilih menjadi uskup di Efesus. Setelah menjadi uskup, Timotius tinggal di Efesus untuk mengembalakan jemaatnya. Sama seperti Santo Paulus. Timotius mengakhiri hidupnya dan wafat sebagai martir sekitar tahun 93. Wafatnya juga sebagai martir, tapi nggak diceritakan ya wafatnya bagaimana ya. Iya. Nah, kemudian nih Santo yang kita peringati hari ini juga nih, Santo Titus. Nah, kebetulan namanya sama dengan nama baptisnya papa saya nih, Om Amina. Kan semakin penasaran nih kalau Santo Titus itu ceritanya bagaimana? Arti namanya apa nih, Oma? Arti namanya berasal dari bahasa Latin yang artinya gelar kehormatan. Terus kisah kehidupan beliau seperti apa? Sama seperti Timotius, Titus adalah murid langsung dari Santo Paulus. Ya. Nama Titus bersama Timotius sering disebut-sebut dalam surat-surat Santo Paulus. Paulus menulis sepucuk surat gembala untuk Titus, di mana Paulus menyapanya dengan sebutan anakku yang sah dalam iman. Sama ya, sama halnya dengan Santo Timotius tadi ya, juga anak kesayangan beliau Santo Paulus ya. Lanjut, Oma. Titus adalah seorang non-Yahudi yang percaya kepada Tuhan. Ia berasal dari Antioquia di Asia Kecil. Ia lahir dan tumbuh dalam sebuah keluarga yang masih kafir. Karena pewartaan Paulus, Titus bertobat dan menjadi seorang Kristen yang aktif dalam karya pewartaan Injil. Titus adalah seorang yang murah hati dan giat bekerja. Dengan penuh sukacita ia mewartakan kabar gembira bersama dengan Paulus dalam perjalanan kerasulan mereka. Ia menemani Paulus ke Yerusalem untuk menghadiri ke Yerusalem, terus untuk menghadiri konsili mengenai hukum Musa. Sesudah itu Paulus mengirim dia 2 kali ke Korintus untuk menasihati orang-orang Kristen di sana dalam beberapa masalah yang membahayakan kesatuan dan kebenaran iman. Oleh karena Titus seorang yang dapat dipercaya, Paulus tanpa ragu mengutusnya dalam tugas misi kepada komunitas-komunitas Kristiani. Titus membantu umat memperteguh iman mereka kepada Yesus. Ia juga mampu memulihkan perdamaian apabila terjadi perselisihan di antara jemaat Kristiani. Titus akhirnya dianugerahi karunia istimewa sebagai pembawa damai. Karena itu Paulus amat menghargai karunia yang dimiliki Titus dan mengenalnya sebagai karya Roh Kudus. Ketika Titus hadir di antara suatu kelompok jemaat Kristiani, orang-orang yang bersalah akan menyesali perbuatan mereka. Mereka akan memohon pengampunan dan berusaha untuk memperbaiki apa yang telah mereka lakukan. Ketika damai telah tercapai, Titus akan kembali serta melaporkan hasilkan kepada Paulus, bahwa telah berhasil mendamaikan orang-orang ini, orang-orang yang bertikai. Ya, luar biasa banget ya, Oma ya. Kisah dari kedua santo ya, Santo Timotius dan Santo Titus. Nah, Santo Titus itu dikenal sebagai orang yang murah hati, juga orang yang pekerja keras ya, terus giat bekerja tadi ya, Oma ya. Terus mampu mendamaikan orang yang bertikai ya, Oma ya. Jadi nanti kalau untuk kalau pas di dalam keluarga itu kan pasti ada ya pertikaian-pertikaian kecil ya, sebaiknya kita berdoa mohon pendamaian ya, mohon ditunjukkan jalan untuk berdamai supaya ada cinta kasih di dalam keluarga tersebut. Memohon kepada Santo Titus ya, Oma ya. Betul sekali. Wah, luar biasa sekali ya kisah tentang orang kudus hari ini, Santo Timotius dan Santo Titus. Terima kasih banyak loh Oma atas sharingnya hari ini, sudah meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol tentang Santo Timotius dan Santo Titus ya, seorang uskup beliau berdua ya.
Baik, sebelum kita tutup acara Oke Hari Ini Orang Kudus hari ini, kita siapkan hati kita untuk berdoa, Oma. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Timotius dan Santo Titus, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik pemirsa sekalian yang dikasihi Tuhan, sampai jumpa pada acara Oke Hari Hari Ini Ini. Orang Kudus hari ini selanjutnya. Nah. Oke hari ini.